Swastiastu. Di sini saya akan mempresentasikan elemen-elemen dasar dan bentuk. Elemen dasar, yaitu ada titik. Titik adalah untuk menandakan sebuah posisi di dalam ruang. Secara konseptual, titik ini tidak memiliki panjang, lebar, dan kedalaman. Karena itu sifatnya statis, tak berarah, dan memusat. Sebagai sebuah elemen utama dalam perbendaharaan bentuk, sebuah titik dapat dipakai untuk menandai perpotongan dua buah garis, pusat sebuah bidang, ujung dan pangkal buah garis, dan pertemuan garis di sudut sebuah bidang atau volume. Sebuah titik tidak memiliki dimensi untuk dapat menandai posisinya secara visual di dalam ruang atau di atas bidang dasarnya. Bentuk-bentuk lain yang dimunculkan dari titik dan memiliki atribut visual yang serupa yaitu adalah lingkaran, silinder, dan juga bola. Garis. Sebuah titik yang dipanjangkan maka akan menjadi sebuah garis. Lihat secara konseptual. Garis hanya memiliki panjang tanpa lebar dan juga tanpa kedalaman. Garis adalah suatu elemen penting dalam seluruh formasi konstruksi visual. Sebuah garis dapat kita gunakan untuk menggabungkan, menopang, menghubungkan, mengelilingi, ataupun memotong elemen-elemen visual lainnya. Yang kedua, menjelaskan mata patah serta memberikan bentuk kepada bidang. Yang ketiga, menegakkan permukaan bidang. Elemen garis dapat terbagi menjadi 4, yaitu garis vertikal. Garis ini memiliki kesan tinggi, formal, kaku, dan tegas. Contohnya seperti bentuk dari tiang, menara, kolam, dan lainnya. Yang kedua itu ada garis horizontal. Garis ini memiliki kesan luas, lebar, dan panjang. Contohnya seperti bentuk dari denah. Garis diagonal. Garis ini memiliki kesan dinamis, mendekati darat, dan tidak tenang. Garis lengkung. Garis ini memiliki kesan dinamis, lembut, dan juga gembira. Bidang. Bidang dalam arsitektur mendefinisikan volume tiga-dimensional massa dan ruang. Sifat dan karakter setiap bidang sampai dengan ukurannya, bentuk, warna, dan tekstur. Sampai hubungan spesialnya satu sama lain. Sangat menentukan atribut-atribut visual dari bentuk yang didefinisikan, serta kualitas ruang yang dibentuknya. Bidang dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu bidang atas kepala, yaitu bidang yang membentang dan melindungi ruang-ruang interior sebuah bangunan dari elemen-elemen iklim atau bidang yang membentuk permukaan pada ruang di atasnya. Kedua ada bidang dinding, merupakan orientasi yang vertikal, sifat aktif di dalam lingkup pandang kita yang normal, serta memegang peran yang penting di dalam pembentukan dan penutupan sebuah bidang arsitektur. Yang ketiga itu ada bidang dasar, sebuah bidang lantai dasar yang berfungsi sebagai fondasi fisik dan dasar visual suatu bentuk bangunan, ataupun bidang atap yang membentuk permukaan penutup sebuah ruangan di bawah tempat kita berjalan. Sudah volume. Sebuah bidang yang diperpanjang ke arah yang selain arah naturalnya akan menjadi sebuah volume. Secara konseptual, volume memiliki 3 dimensi, yaitu panjang, kedalaman, dan juga lebar. Di dalam arsitektur, volume dapat dilihat sebagai suatu bagian yang dari ruang yang didefinisikan oleh dinding, langit-langit, atau bidang atap dan lantai, atau sebagai suatu kuantitas ruang yang dipindahkan oleh massa sebuah bangunan. Contoh dari elemen dasar itu ada ruang baptis Marapizza dari Italia. Bentuk. Bentuk adalah segala hal yang memiliki diameter yang tinggi dan lebar. Bentuk menurut kamus besar adalah lengkung, lentur, keluk, wujud, atau rupa. Bentuk merupakan sebuah istilah yang memiliki beberapa makna. Bentuk juga bisa merujuk pada sebuah penampilan eksterior yang dapat dikenali, seperti kursi ataupun tubuh manusia yang mendudukinya. Banyak juga memiliki sifat-sifat yang paling terkait yang menentukan pola dan komposisi elemen-elemen. Pertama itu ada posisi. Lokasi relatif suatu bentuk terhadap lingkungannya atau area visual di dalam tempat di mana ia dilihat. Yang kedua ada orientasi. Arah relatif suatu bentuk terhadap bidang dasar, titik atas area, atau terhadap orang yang melihat bentuk tersebut. Yang ketiga ada inersia visual. Terhadap konsentrasi dan stabilitas suatu bentuk, inersia visual suatu bentuk tergantung pada geometrinya. Bentuk dasar. Bentuk dasar merujuk pada garis batas khusus, sebuah figur bidang atau konfigurasi permukaan pada suatu bentuk volumetris. Di dalam arsitektur, kita lebih memperhatikan bentuk-bentuk dasar yang berupa bidang lantai,
dinding dan langit-langit yang menutupi ruang. Yang kedua, silut dan kontur suatu bentuk bangunan. Yang ketiga, ada bukaan-bukaan pintu dan jendela di dalam suatu keberdekatan spasial. Dari geometri kita dapat mengenal bentuk-bentuk dasar teratur, yaitu lingkaran dan rangkaian yang tak terhingga polygon teratur yang dapat dimasukkan ke dalamnya. Dari sekian bentuk ini, bentuk-bentuk dasar utama merupakan bentuk yang paling penting yang meliputi lingkaran, sebuah bidang yang berbentuk lengkung, yang setiap titiknya memiliki jarak yang sama dari sebuah titik pusat di dalam kurva tersebut. Yang kedua ada segitiga, sebuah figur bidang yang ditutupi tiga sisi dan memiliki tiga buah sudut. Yang ketiga ada buntut sangkar, merupakan figur bidang yang mempunyai empat sisi yang sampai panjang dan juga memiliki empat buah sudut tegak lurus. Bentuk-bentuk solid primer. Menurut prinsip Licur, kubus, kerucut, atau limas merupakan bentuk-bentuk primer yang luar biasa yang ditunjukkan kehebatannya oleh cahaya. Citra mereka sangat nyata dan jelas di dalam diri kita tanpa ada keraguan sedikit pun. Geometri tiga dimensi, yaitu ada bola. Sebuah solid yang dihasilkan dari perputaran sebuah setengah lingkaran di sepanjang garis tengahnya, yang jarak seluruh titik di permukaan sama ke titik pusatnya. Yang kedua ada tabung. Sebuah solid yang dihasilkan dari perpusatan sebuah persegi pada salah satu sisinya. Yang ketiga ada kerucut. Sebuah solid yang dihasilkan dari perputaran sebuah segitiga siku-siku pada salah satu sisinya. Yang keempat ada limas. Sebuah polyhedron atau solid berisi banyak yang memiliki sebuah alas poligonal dan pada permukaan segitiga yang bertemu pada sebuah titik bersama atau vertex. Yang kelima ada kubus, sebuah solid prismatik dan disatukan oleh 6 buah sisi berbujur sangkar yang sama. Sudut antara dua makna manapun yang berdekatan adalah tegak lurus. Yang tinggal ada bentuk-bentuk peraturan dan tidak peraturan. Bentuk-bentuk peraturan merujukan pada bentuk yang bagian-bagiannya terhubung satu sama lain dengan cara yang konsisten dan teratur. Selain itu, bentuknya juga simetris dan stabil pada suatu sumbu atau lebih. Contohnya seperti bola, tabung, kerucut, limas, dan kubus. Bentuk-bentuk tidak peraturan. Bentuk-bentuk yang bagian-bagiannya secara alamiah tidak sama dan terkait satu sama lain dengan cara yang tidak konsisten. Bentuk-bentuk subtraktif dan adiktif. Sebuah bentuk subtraktif dihasilkan dari pembuangan sebagian dari volume asalnya. Maka sebuah bentuk aditif dihasilkan dengan cara menghubungkan atau menempelkan secara fisik atau lebih bentuk-bentuk anakan terhadap volumenya. Bentuk-bentuk pada bentuk geometri. Ketika dua bentuk yang berlain dalam geometri ataupun orientasi mengalami benturan kemudian saling menembus wilayah masing-masing. Setiap bentuk maka akan bersaing untuk mendapatkan supremasi dan dominasi visual. Penegasan bentuk atau artikulasi di sini berarti cara bagaimana permukaan sebuah bentuk bersama-sama menciptakan bentuk dasar dan volumenya. Suatu bentuk dapat dipertegas dengan cara membedakan bidang-bidang yang berdekatan dengan pengganti material, pola, warna, atau juga tekstur. Menerangi bentuk tersebut untuk menciptakan kontras tajam pada tingkat nada di sepanjang tepi dan sudut-sudutnya. Membuat sudut-sudut untuk memisahkan secara fisik bidang-bidang yang bertetangga. Mengembangkan sudut sebagai elemen-elemen linear dan independen bidang-bidang yang berdekatan tersebut. Contoh-contoh bentuk dasar. Itu Raphael Granford 1926 sampai 27. Le Corbusier. Komposisi arsitektur ini mengilustrasikan hubungan timbal balik antara bentuk-bentuk dasar, lubang, dan bidang padat. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi.